di insan pariwisata juga dalam tujuannya itu jelas membantu mempromosikan, meningkatkan citra pariwisata Banten. Pak, karena kita banyak berbenturan gitu. Berbenturannya kenapa? Ini kita mau menyatukan satu aliran. Karena kan banyak banget, saking banyaknya ada Terumbu, ada Cimande, ada Cikalong. Terus kita berusaha tuh kita mengambil jalan tengahnya itu. Sobat Kabar Banten, berjumpa kembali dalam podcast Kabar Banten. Siang hari ini kita akan membahas berbagai hal berkenaan dengan pengembangan budaya dan pariwisata. Telah hadir bersama saya dua orang narasumber. Langsung saya kenalkan, yang pertama adalah Ketua Insan Pariwisata Indonesia Provinsi Banten, Kang Bobi Hidayat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Kang Bobi Hidayat ini adalah Ketua IP Banten dan sekarang sedang menggarap event pada hari ini, yaitu Ngabuburit Budaya dan Wisata. Narasumber yang kedua adalah Saudara Ipal Fadilah. Ya, Ipal Fadilah ini adalah dari UKM Seni Pencaksilat dan Seni Golok Banten, Pixi Input Serang. Betul, Pak. Begitu, Ipal? Betul, Pak. Iya. Selamat siang. Selamat siang, Pak Bobi dan Pak Host. Iya. Sobat Kabar Banten, IP dan Pixi Input Serang pada hari ini Minggu tanggal 9 April 2023 menggelar acara Ngabuburit Budaya dan Wisata yang berlokasi di alun-alun barat Kota Serang. Nah, dari event ini sebetulnya banyak juga pesan-pesan yang ingin disampaikan IP dan juga pelaku wisata dan budaya di Provinsi Banten. Event ini hanya simbolik saja, pasti ada beberapa pesan yang ingin disampaikan kepada pemerintah dan pemangku kepentingan lain. Langsung saja kita gali bersama apa saja event yang digelar oleh IP Banten dan Pixi Input Serang. Kesempatan pertama ke Kang Bobi. Kang Bobi, ini event Ngabuburit Budaya dan Wisata. Apa ini event apa dan maksudnya seperti apa ini? Ini kan kalau ngabuburit kan konotasinya biasanya hanya event-event biasa lah ya gini. Ini memasukkan nama budaya dan wisata. Iya, Sobat Kabar Banten. Jadi karena kami di Insan Pariwisata, ya kami ingin terus mengangkat, mempromosikan tentang budaya dan wisata di Banten. Nah, maka kami akan mencoba memanfaatkan semua momen. Nah, kebetulan di Ramadan ini ada satu momen kongko-kongko atau dulu jalan-jalan sore atau ngabuburit. Nah, ini momen sambil menunggu berbuka. Nah, kita juga ingin memanfaatkan momen ini, momen yang sudah juga jadi budaya di masyarakat Serang Banten ini, untuk mengkombinasikan, mengkawinkan dengan memanfaatkan tadi promosi ke budaya dan wisata. Gitu. Nah, ini dasarnya karena di Insan Pariwisata juga dalam tujuannya itu jelas membantu promosikan, meningkatkan citra pariwisata Banten. Nah, ini bagian kontribusi nyata IP Banten untuk bersama mencoba mendorong pariwisata Banten ini bisa lebih dikenal lebih masyarakat luas. Seperti itu. Dan ada satu. Jadi kebetulan juga memang IP Insan Pariwisata Indonesia ini berulang tahun tanggal 7 April kemarin. Jadi sekaligus ini kita juga mempromosikan tentang organisasi Insan Pariwisata gitu ya, dan tadi bahwa kita juga bersama pemerintah dan di sini bersama juga dengan komponen lain, ada kampus yang coba kita mengangkat ya pariwisata dan budaya Banten. Kegiatannya apa nih? Dalam wujudnya apa, seperti pegelaran atau pentas apa yang ditampilkan di acara Ngabuburit Budaya dan Wisata? Iya, jadi Ngabuburit ini baik itu ada atraksi seni dan budaya,
Nanti bersama Piksi Input juga ada seni golok, kemudian juga ada silat, ya. Nanti kemudian juga ada teknik debus, kemudian juga ya pembagian takjil dan kemudian buka puasa bersama, dan kita juga mengundang beberapa rekan di organisasi pariwisata dan juga di IP di kabupaten kota yang lain. Iya, berarti event-eventnya tadi ya lebih spesifik ke seni dah ya. Tadi belum di ini kan Kang, tujuannya apa ini? Ini ngabuburit budaya dan wisata ini. Ya, pertama kita ingin manfaatkan momentum ini supaya lebih bermakna dan berkesan, terutama tadi untuk meningkatkan dan meluaskan promosi seni budaya dan pariwisata di Banten, karena memang masih banyak dan masih harus terus dilakukan promosi wisata dan budaya Banten yang sangat memang luas, sangat banyak dan sangat punya nilai sejarah yang panjang. Maka ini juga bagian kita tujuan untuk mengangkat dan mempromosikan ya pariwisata Banten. Iya, Kang Bobi ya. Terima kasih Kang Bobi. Nah, sekarang ke Ival Fadilah ini ya. Ini UKM Seni Pencaksilat dan Seni Golok Banten, Piksi Input Serang. Sepengetahuan saya UKM ini langka di perguruan tinggi di Banten ini. Ini justru di Piksi Input Serang ada. Ini bisa dijelaskan kapan ini terbentuknya UKM ini? Nah, baik, terima kasih. Jadi awal mulanya terbentuk budaya, seni, pencaksilat dan seni golok. Nah, pada tahun 2020 waktu itu memang yang Ipal kenal itu pencaksilat itu hanya adanya di SMP dan SMA saja gitu, SMP, SMA, SMK gitu. Nah, menarik nih, di perguruan tinggi belum ada yang meneruskan atau melanjutkan. Nah, inisiatif kami bersama teman-teman Ipal di kampus, terus kita komunikasi lah dengan dosen-dosen yang ada di kampus. Nah, kebetulan ada salah satu dosen yang suka atau menyukai seni, terutama Pak Andre. Nah, Pak Andre ini dia sudah berlatih pencaksilat dan golok sudah 5 tahun yang lalu. Nah, disitulah kita mulai tertarik nih, bagaimana kita membentuk UKM ini, UKM pencaksilat dan golok ini di Piksi. Nah, setelah itu kita kumpulkan ada sekitar 10 orangan, 10 orang mahasiswa. Nah, kita mengajukan pembentukan UKM pencaksilat, yang dimana UKM pencaksilat ini sudah ada sejak tahun 2020 di Politeknik Piksi Input Serang. Nah, itu kita menaunginya, alirannya itu terumbu Banten. Nah, setelah itu gunanya apa, tujuannya apa? Yang pertama memang melestarikan budaya Banten, pencaksilat Banten, yang dimana Banten ini kan terkenal dengan pencaksilatnya. Juga tidak luput dari golok Banten, karena golok Banten ini sejatinya adalah pelengkap dari pendekar ya. Kalau pendekar kan itu perlengkapan di golok, terus toya dan sebagainya. Nah, ini seni golok juga, ini adalah UKM-nya baru sih sebetulnya. Dari tahun 2020 itu kita terbentuknya pencaksilat. Nah, tahun 2021 baru terbentuk seni goloknya. Nah, seni goloknya ini alhamdulillah sudah banyak peminatnya juga, karena dari kreativitas mahasiswa ini, rasa pengen pengetahuannya, ingin bisa ini memang tinggi ya dari mahasiswa itu. Jadi karena ada dorongan dari salah satu dosen juga, dari pihak kampus juga yang mendirikan UKM ini gitu. Nah, sehinggalah terbentuklah seni golok yang ada di Piksi. Nah, nanti juga akan tampil juga pada event-event terutama yang diadakan oleh IP gitu. Termasuk hari ini? Hari ini juga akan ada sebagian besar dari mahasiswa Piksi Input yang hari ini sekitar kita tadi sudah kontak komunikasi sama kawan-kawan di grup, ada penampilan-penampilan seni golok juga gitu, sambil kita demonstrasi seni golok sambil memperkenalkan budaya Banten gitu. Menarik ini, mahasiswa biasanya kalau berkaitan dengan seni, apalagi seni yang masuknya tradisional ya, golok Banten dan pencaksilat ini biasanya nggak banget lah ya di kalangan mahasiswa begitu. Pertama kali membuka UKM itu gimana respon sebagian mahasiswa? Nah, itu memang agak sulit ya Pak, karena kita banyak berbenturan gitu. Berbenturannya kenapa? Ini kita mau menyatukan satu aliran, karena kan banyak banget, saking banyaknya, ada terumbu, ada cimande, ada cikalong, terus kita
berusaha tuh kita mengambil jalan tengahnya itu. Nah, setelah kita diskusikan semuanya bersama dosen-dosen, bersama teman-teman juga, kan kita teman-teman tuh beda-beda, dia suka pencak silat, cuman beda perguruan. Nah, disatukanlah oleh terumbu di situ. Oke, akhirnya kita ngambil terumbu gitu. Nah, setelah itu setelah berjalan kita melengkapi kader-kader juga, terus berkas-berkas juga. Oke, siap menjadikan UKM, sebuah UKM. Nah, dan di Piksi juga tidak hanya lingkup mahasiswa, Pak. Nah, jadi di Piksi juga ini kan budaya Banten. Nah, kita ada pengabdian kepada masyarakatnya. Jadi tidak hanya mahasiswa Piksi, namun masyarakat sekitar bisa bergabung untuk belajar bela diri maupun seni dan budayanya itu. Di UKM itu? Di UKM pencaksilat. Jadi warga sekitar itu setiap hari Rabu dan Sabtu. Nah, itu rame, ada mulai dari anak kecil, SD, umur baik itu umur 7 tahun pun dia kalau misalkan mau ingin belajar bela diri, silahkan Pak, bisa gitu. Sampai yang udah dewasa pun gitu kan, pemuda-pemuda yang ada di sekitar kampus itu, mereka tertarik karena jarang-jarang kan gitu kan. Ada pemuda-pemuda mahasiswa yang mengangkat budaya-budaya gitu kan di kampus gitu. Nah, ini yang menjadikan suatu daya tarik bagi kita bangkit gitu ya, mahasiswa itu jadi tambah semangat gitu kan, apalagi masyarakat sekitar meresponnya baik gitu, orang tua bahkan orang tua masyarakat sekitar itu ikut menonton gitu kan anak-anaknya. Dan fungsi dan tujuannya ini ketika ada event itu mereka diikut sertakan ke dalam event tersebut, seperti penampilan-penampilan atau tanding-tanding pencaksilat gitu. Nah, sudah banyak berbagai event yang diikuti oleh kader-kader silat ini gitu. Nah, terutama ketika misalkan ada acara internal seperti wisuda, nah itu sering kita tampil, ada debus, ada penampilan golok, pencaksilat, itu kita tampilkan UKM-nya gitu. Itulah seni dan budaya di Piksi. Yang pertama itu seninya itu pencaksilatnya kita ke terumbu, dan kalau seni goloknya kita ke PSHT, Persaudaraan Setia Hati Ternate gitu. Ya. Terus sebagian mahasiswa di Piksi mulai tertarik ya. Sekarang sudah lebih banyak lagi, mungkin dari awal-awal paling sedikit, tapi belakangan karena sering pentas dan sebagainya, kemudian animo mahasiswanya semakin meningkat. Nah, untuk ini memang menjadi daya tarik tersendiri dari mahasiswa ini karena keaktifan kita. Jadi kita tuh konsisten. Setiap hari Rabu dan Sabtu itu kita diadakannya latihan. Nah, tidak lupa juga kan setiap itu komunikasi ya yang paling penting ya pada mahasiswa-mahasiswa. Nah, perkenalan dari UKM ini ketika ada mahasiswa masuk, kita kan ada demonstrasi UKM gitu. Nah, itu yang kita tunjukkan silat ini gitu kan, debus, golok. Nah, itu yang menjadi daya tarik awal gitu untuk calon mahasiswa, sehingga mahasiswa atau kating-kating yang sudah terdahulu nih karena melihat UKM silat ini aktif, nah mulailah mereka bertanya-tanya kan, silatnya gimana sih gitu kan, golok saya pengen belajar golok gimana sih ya kan. Kita tidak membatasi atau apa ya, silahkan aja, datang aja langsung ini, mau lihat-lihat dulu silahkan, mau langsung belajar, bahkan kan banyak yang langsung belajar gitu kan, kayak megang goloknya gimana, terus jurus-jurusnya langsung gitu kan. Nah, itu ya yang menjadikan seni dan budaya UKM ini aktif di kampus gitu. Goloknya dari mana itu? Kalau goloknya kita kan, nah terutama Pak Andre itu ya, dari PSHT ini, Persaudaraan Setia Hati Ternate. Nah, kita untuk golok itu kita bisa ya beli dari atau Pak ini dari IP juga ada customer goloknya, ini vendor goloknya. Dan kalau misalkan untuk latihan itu kan kita ada batasan-batasan, seperti untuk yang pemula kita menggunakan golok kayu ya. Nah, itu golok yang menyerupai, memang kita buat sedemikian rupa menyerupai golok aslinya. Dan ketika sudah lancar, kita ke golok yang aslinya, baru ke golok yang aslinya. Nah, golok aslinya itu yang memang besi, tapi dia tidak terlalu tajam, karena kalau terlalu tajam bahaya. Nah, kalau yang udah profesional itu
bisa menggunakan golok yang asli yang memang tajam gitu. Karena kan ini untuk selain untuk menjaga bela diri juga ditunjukkan untuk event-event juga gitu. Iya, Sobat Kabar Banten, menarik ya apa yang disampaikan oleh Saudara Ipal Fadilah ini. Ternyata di tengah kepesimisan orang terhadap minat kalangan muda terhadap seni budaya, justru di Pixi Input Serang UKM-nya tumbuh, UKM seni budayanya tumbuh cukup bagus ya, sehingga sudah mulai aktif dan menjadi daya tarik kalangan mahasiswa. Tentu saja masyarakat dan atau melestarikan seni budaya ini tidak mudah ya, memang harus didukung oleh berbagai pihak, dan dalam hal ini IP Banten ini sebagai organisasi yang bergerak dalam pariwisata tentu saja memiliki tanggung jawab besar lah ya untuk bagaimana melestarikan seni budaya ini bisa berkembang di berbagai lapisan, tidak hanya kalangan mahasiswa tapi juga lapisan masyarakat. Nah, Kang Bobi, kalau cerita Kang Ipal tadi, ini strategi yang diterapkan di Pixi Input Serang sebetulnya sudah cukup baik lah ya. Menurut IP, pengembangan atau pelestarian seni budaya seperti golok Banten maupun pencaksilat ini yang paling lemah di kalangan mana saja nih? Iya, pertama ya dalam rangka melestarikan kemudian mempromosikan, memang harapannya berbagai kalangan, terutama generasi muda ini yang sebagai generasi penerus ini bisa lebih banyak lagi yang care, yang terlibat, yang juga tadi mau aktif untuk di seni dan budaya. Ya, kita juga ingin mendorong berkolaborasi dengan berbagai pihak, baik organisasi pariwisata, pemerintah, juga kampus, itu untuk sama-sama tadi mempromosikan dan melestarikan seni budaya Banten, karena dasarnya pariwisata itu memang yang salah satunya adalah mengekspos dan dikunjungnya lokasi-lokasi yang etnik ya, dengan seni budaya khas daerahnya gitu. Dan memang Banten ini punya sangat banyak potensi, makanya perlu kerja bersama dan kerjasama untuk membangkitkan, kemudian promosikan dan melestarikan seni budaya dan wisata di Banten. Ya, bekerja sama dan kerjasama. Pengembangan sektor seni budaya dan pariwisata erat kaitannya dengan sektor ekonomi. Tentu saja inilah yang kemudian bagaimana mengkolaborasikan seni budaya bisa berkembang dan mampu meningkatkan secara ekonomi. Ini hal yang menjadi tantangan ke depan. Masih banyak hal yang akan kita gali bersama dua narasumber podcast Kabar Banten pada siang hari ini dengan Kang Bobi dan Ipal Fadilah. Namun kita break sejenak, nanti kita gali lagi pada sektor bagaimana agar seni budaya ini bisa berkembang dan mampu mengungkit perekonomian masyarakat. Sobat Kabar Banten, kembali lagi pada perbincangan podcast Kabar Banten pada siang hari ini dengan tema ngabuburit budaya dan wisata bersama dua narasumber, Kang Bobi Hidayat dan Ipal Fadilah. Kang Bobi adalah Ketua IP Provinsi Banten dan Ipal Fadilah adalah dari UKM Seni Pencaksilat dan Seni Golok Banten Pixi Input Serang. Tadi sebelum jeda kita akan membahas
berkenaan dengan seni budaya di Banten yang memang perlu dilestarikan, tapi di sisi lain ada hal-hal yang menjadi tantangan dan ini kadang tidak mudah ya. Penghargaan terhadap seni budaya oleh masyarakat ini dianggap sebagai hal yang remeh-temeh, padahal itu menentukan seni budaya itu bisa berkembang. Tanpa adanya unsur ekonomi, seni budaya juga akan mati begitu. Nah, Kang Bobi, ini seni budaya pasti berkaitan dengan ekonomi ya. Salah satu adalah penghargaan bagaimana kemudian masyarakat itu menghargai karya seni budaya itu sebagai hal yang bernilai lah ya, bernilai. Oleh karena itu penting untuk masyarakat juga mendukung berkembangnya seni budaya ini sehingga kemudian terus lestari, berkembang pesat. Nah, IPI Banten sendiri melihatnya apa sebetulnya yang menghambat perkembangan seni budaya di Banten ini? Iya, sebelum menghambat saya ingin memperkuat bahwa seni budaya dan pariwisata ini punya kontribusi nyata dan cukup besar untuk pertumbuhan dan pergerakan ekonomi. Jadi satu saat saya pernah ikut seminar dan itu dari Bapeda Provinsi Banten menjelaskan bahwa 10 kota yang pesat ekonominya itu pasti pariwisatanya juga tumbuh pesat dan diperhatikan menjadi salah satu menjadi ikon ekonomi yang punya income ke pemerintah. Nah ini untuk Banten ini kita juga berharap dan mendorong untuk tadi sama-sama kita berkolaborasi, kemudian berupaya untuk bagaimana meningkatkan baik dari tanda kutip tadi persepsi bahwa seni budaya itu menjadi sebuah profesi yang memang cukup bagus, terutama juga untuk income-nya, karena kalau di daerah wisata yang sudah maju di Bali, di Jogja, itu benar-benar itu jadi ada profesi, sehingga mereka juga bukan hanya diharga dalam arti karena sisi penguasaan mereka terhadap seni atau budaya yang mereka tekuni, tetapi persepsi masyarakat juga menghargai sehingga mengapresiasi juga bagi mereka income di seni budaya itu benar-benar juga cukup layak sehingga akhirnya mereka menekuni. Nah ini akhirnya dampak dan efeknya itu semakin berkembang budaya itu, semakin bertumbuh ya. Nah jadi ini yang kita ingin juga di Banten, didorong karena situ gitu ya. Nah ini perlu duduk bersama ya, membahas, kemudian coba kita cari solusinya ya. Karena gini, ada kondisi nyata misal waktu IPI sudah sempat coba berkolaborasi untuk mengadakan event rutin di setiap hotel seni budaya ini, karena kalau di Jogja, di Bali itu punya event atraksi seni budaya itu ya di hotel, ada di tempat-tempat pariwisata gitu. Tapi di Banten ini kita belum melihat yang serius untuk menata itu. Nah ini yang coba kita juga ingin lakukan. Kita sempat juga berkomunikasi dengan PHRI, Persatuan Hotel Restoran. Cuman ini perlu kerja bersama, ya, perlu kolaborasi. Iya, itu rencana hotel itu harus menampilkan dalam setiap acaranya pentas-pentas seni budaya itu sudah lama juga, Kang Bobi. Kalau saya ingat itu sejak zaman Gubernur Ibu Ratu Khosyah itu juga sudah diwacanakan lah ya, tapi dalam kenyataannya hingga akhir ini event-event seni budaya itu belum marak lah ya di sejumlah event di Banten ya. Memang di beberapa instansi pemerintahan memang sudah ada lah ya, pentas-pentas tadi debus, kemudian seni golok, pencaksilat ada, tapi memang masih menurut kami memang belum semasif ya di daerah-daerah yang kental seni budaya dan pariwisatanya. Nah, kalangan mahasiswa sendiri menganggapnya apakah pemerintah sejauh ini sudah serius belum sih dalam pembinaan dan pengembangan seni budaya dan wisatanya gitu, Tipal? Menurut saya untuk pemerintah sendiri ya terkait seni dan budaya di Banten ini ya memang yang diharapkan oleh mahasiswa itu
Jadi tidak setiap setahun sekali diadakan hanya satu event atau ini. Jadi ya agar berkembangnya seni dan budaya terutama pencak silat dan golok ini, nah itu diadakannya kegiatan-kegiatan rutin yang diadakan pemerintah gitu. Nah, dimana kalau kegiatan sudah rutin ya, ada kegiatan rutin misalnya ya perlombaan setiap bulan atau evaluasi bulanan atau apa, nah itu yang akan menjadikan daya tarik tersendiri baik itu bagi kalangan mahasiswa maupun masyarakat. Nah, karena mereka tuh ketika mereka berlatih atau terjun kembali atau bangkit kembali ke dunia seni ini, mereka semangat nih menjalaninya karena mereka ada yang dituju gitu. Kan rata-rata biasanya setahun sekali atau setahun 2 kali. Nah, itu yang menjadikan para masyarakat atau mahasiswa itu nanti aja deh gitu kan belajarnya, ketika 2 bulan lagi ada event baru belajar. Nah, itu yang saya temukan ya di kalangan mahasiswa gitu kan. Nah, ini yang harus dilakukan itu tadi gitu, mengadakannya event-event, sesering mungkin mengadakan event budaya dan seni gitu, karena memang ketika banyak event tersebut, maka banyak pula yang mengejar event-event tersebut. Nah, pasti kan pada semangat ya gitu kan, berlatih lah, terus mengejar target-target tertentu gitu kan. Nah, di Piksi sendiri kita selain tadi target-target event-event, kita juga ada yang namanya, kenapa di Piksi itu di saat yang lain meredup, di Piksi malah bangkit kembali. Nah, di silat itu ada yang namanya persaudaraan. Nah, karena kentalnya persaudaraan, setiap hari itu, setiap minggu itu pasti ada acara apa. Ketika di perguruan pencaksilat Piksi diundang oleh perguruan lain, nah kita harus hadir. Nah, kita hadir dalam rangka kan persaudaraan. Bahkan ketika ada event-event di masyarakat, ya seperti hajatan saja kan, kita malah diundang gitu kan. Itu yang malah masyarakat yang paling seneng gitu kan, menampilkan budaya-budaya ini gitu. Nah, itu yang ada di kalangan ini yang menjadi daya tarik kalangan mahasiswa sendiri, pengembangan seni budaya tadi. Kan kalau kita bicara ekonomi kan pasti ada penghargaan bagi para pelaku seni budaya itu, lebih ininya kan bayarannya pas lah gitu ya, ini ya dalam event-event di masyarakat ini nih. Kalau Ipal gimana sejauh ini di undang-undang itu seperti apa penghargaan masyarakat? Kalau diundang ya, setiap diundang itu kita biasanya kita nih diundang ada acara misalnya hajatan. Nah, kita diundang datang hadir ke situ, kita nampilin. Mungkin kalau misalkan kita gabung ya, kalau kita gabung dengan yang punya hajatnya atau itu, biasanya kita dikasih transport atau apa gitu. Itu kan di silat itu tidak dipatok atau ini gitu kan ya. Itu biasanya kalau dikasih ya kita ambil, terima gitu kan. Kalau tidak pun tidak jadi masalah, karena di silat itu bukan mengutamakan uang dan uang, tapi kita persaudaraan dulu yang diutamakan gitu. Tapi sejauh ini penghargaannya pas lah gitu ya. Pas lah kalau penghargaannya. Untuk mengganti operasional lah. Mengganti operasional ya. Dan biaya latihan. Iya, ya. Jadi sebetulnya tidak terlalu terlalu rendah banget lah masyarakat menghargai aktivitas itu. Betul. Jadi bisa berkembang lah kalau ini bisa masif lah ya, masyarakat yang makin banyak menggunakan event-event hajatan dan sebagainya dengan atraksi-atraksi seni budaya begitu. Menurut Ipal yakin ini akan berkembang? Menurut saya sih memang kalau itu kan di kalangan masyarakat saja. Nah, ketika kita sudah dikenal di kalangan masyarakat, nah tentu banyak event-event seperti perusahaan ataupun event-event kampus atau event yang gede-gede gitu kan, itu yang dibutuhkannya, Pak. Jadi kita sudah dikenal nih sama masyarakat. Ini nih di Piksi nih ada pencak silatnya, ada seni dan budayanya. Mereka biasa menampilkan seni dan budayanya. Nah, itu menjadi poin plusnya untuk kita. Ketika kita sudah dikenal orang banyak atau masyarakat, nah kita semakin dikenal, semakin naik nama kita. Nah, itu menjadi poin plus juga ketika ada event, pasti kita diundang gitu. Jauh ini yang mengundang khusus di Kota Serang apa daerah lain? Kalau kita, karena kampus kita di Kota Serang,
Sebetulnya kita ada nih target event, ketika ada target event nasional, kita sedang menyiapkan atlet-atletnya dari PIKSI gitu. Kalau atlet kalau misalkan event-event yang ada di masyarakat, ya kita turun, semuanya turun gitu kan, karena ya itu tadi yang tali persaudaraan tadi gitu. Jadi event-event seperti itu. Iya, Kang Bobi nih, ini event Ngabuburit Budaya dan Wisata ini salah satu bagian lah memfasilitasi kalangan seniman dan budayawan, terutama teman-teman mahasiswa bisa mengekspresikan keahliannya dalam seni dan budaya. Menurut Kang Bobi, mestinya ini rutin ya diadakan? Iya, jadi tadi dasarnya tadi kita ingin memanfaatkan momentum. Nah, sedangkan momentum kan sebenarnya setiap bulan juga ada kayaknya momentum. Baik itu ya momentum tadi kayak masyarakat mau pernikahan ya, kemudian ada hitanan dan sebagainya, itu semua bisa jadi momentum. Karena kita pernah ketua seni budaya kita itu pentas di Bandung di acara pernikahan, dan itu baru satu-satunya, baru pertama kali terjadi misalnya di Bandung. Nah itu kemudian setelah itu apa yang terjadi? Alhamdulillah tuh banyak juga panggilan order untuk kemudian pentas di pernikahan atau event yang lain. Nah cuman yang saya ingin garis bawahi tadi menarik gitu, ketika ada bayaran, yang kita harus pahami pertama tadi, kalau kita menghargai profesi, kan seperti hanya profesi lain, karena dia keahliannya, karena keseriusan, ketekunan dan pengorbanan dia untuk menguasai, melestarikan. Nah ini yang harus kita hargai, bukan karena anggapan dia money oriented gitu, bukan. Nah ini yang harus tumbuh kesadaran, dan kemudian ini kesadaran ini disebarluaskan oleh semua kalangan. Makanya perlu kolaborasi, sehingga muncul tadi profesi seni budaya yang dihargai, bukan semata-mata dianggap karena kepentingan money, tapi penghargaan itu karena dia ikut menekuni melestarikan seni budaya. Seperti halnya profesi yang lain, profesi guru, profesi lain, itu kan juga dihargai. Nah yang tadi, jadi memang momentum ini, semua momentum itu harusnya bisa dipakai untuk kemudian disebarluaskan, dipromosikan seni budaya, ya, sekaligus juga ya mempromosikan pariwisata, karena tadi efeknya terhadap pertumbuhan ekonomi juga akan terdampak. Tapi kayaknya sih penting juga itu IP mengusulkan ke ke pemerintah juga, ataupun melakukan survei lah sebetulnya kelayakan bayaran untuk event-event seni budaya itu berapa gitu, sehingga menjadi acuan lah ya, paling tidak masyarakat. Soalnya kalau tadi diserahkan seikhlasnya, khawatir masyarakat tidak memiliki pengetahuan layaknya berapa begitu ya. Mungkin saya pikir bagus tuh. Iya. Bobi. Tadi keterlibatan juga ya. Jadi kami juga pernah beberapa event ketika disampaikan misalnya di ini contoh real ya. Ada keluhan misalnya waktu itu kami IP pertama kali mau mengusulkan ke kerjasama dengan hotel restoran itu, ada keluhan menarik gini. Pihak hotel kenapa jarang menampilkan karena merasa terlalu besar. Pihak seni budaya menawarkan mau ditampilkan, tetapi karena merasa misalnya bayarnya terlalu sedikit atau kecil. Nah ini semua saya bilang, makanya itu perlu duduk bersama, yang bagaimana kira-kira layaknya, misalnya kan layak itu mulai dari tampilan berapa orang, apa aja alat yang dibawa, berapa jauh, berapa lama. Makanya sebenarnya IP sudah menginisiasi sebuah usulan yang mudah-mudahan itu jadi solusi, itu adalah kolaborasi gini. Jadi event itu pokoknya misalnya setiap hari Sabtu Minggu ada di kawasan hotel restoran, jadi bisa bergantian. Nah itu disupport bersama oleh hotel, sehingga akhirnya jatuh budgetnya itu pokoknya tiap Sabtu Minggu bisa sehari itu 3 kali tampil. Hari ini pagi di hotel mana, siang atau sore di hotel mana, malam di hotel mana. Tapi itu guyup ya, hotel yang urunan untuk membayar 2 hari rutin pentas, inginnya setiap Sabtu Minggu karena kebanyakan kalau daerah pesisir laut ya yang ramenya Sabtu Minggu. Nah itu salah satu coba inisiasi dari IP yang mencoba, tapi sampai sekarang belum berjalan baik, tapi kita sudah
dan sedang berusaha juga. Sudah mau komunikasi dengan PRI dan sudah. Nah, tapi tadi perlu banyak pihak, bukan hanya pemerintah tetapi juga perusahaan atau CSR. Nah, CSR ini juga perlu menyentuh ke wilayah seni budaya yang perlu dikembangkan dan dilestarikan dan dipromosikan. Dan masih jarang. Dan masih program CSR itu menyasar kalangan seni budaya. Gitu. Sobat Kabar Banten, menarik obrolan podcast Kabar Banten pada siang hari ini berkenaan dengan seni budaya dan pariwisata. Namun kita lebih ke seni budayanya. Banyak hal yang ingin kita sampaikan kepada masyarakat dan juga kepada pemangku kepentingan pemerintah maupun organisasi seni budaya maupun pariwisata, bahwa melestarikan dan mengembangkan seni budaya itu memang tidak bisa hanya menggantungkan pada pelaku seni, tapi juga pelaku seni juga membutuhkan support baik dari akses maupun pembinaan, sehingga kemudian seni budaya ini bisa berkembang lebih baik. Termasuk juga tadi bahwa aspek ekonomi juga harus menjadi perhatian lah, bahwa memang harus ada standar, misalkan bayaran untuk setiap kali pentas seni dan budaya itu seberapa lah, ada standar minimumnya, sehingga kemudian ini bisa menjaga keberlangsungan para pelaku seni, sehingga mereka bisa eksis dan bisa menghidupi keluarga dan komunitasnya. Sobat Kabar Banten TV, masih banyak perbincangan yang kita gali, namun kita akan membahasnya lain kali karena masih banyak event-event yang akan digelar oleh IP Banten. Sobat Kabar Banten, demikian podcast Kabar Banten pada siang hari ini. Saya host Maksud Husen undur diri. Kita akan berjumpa kembali dalam podcast Kabar Banten yang berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.